Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teach In. Kembali lagi bersama saya Hilmi Satria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari anggaran produksi, yaitu anggaran biaya produksi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait anggaran biaya produksi, di mana pada video sebelumnya saya telah membahas terkait anggaran produksi. Nah, di anggaran produksi itu kita telah tahu berapa barang jadi yang dibutuhkan untuk penjualannya di perusahaan. Nah, di sini kita akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi ini sampai jadi suatu produk gitu ya. Jadi dalam anggaran biaya produksi ini ada beberapa elemen biaya-biaya yang melekat dalam suatu produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sebelum kita cara menghitung di anggaran biaya produksi, saya akan menjelaskan sedikit terkait anggaran biaya produksi. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Jadi sebelum kita menyusun anggaran biaya produksi, kita harus tahu barang jadinya itu ada berapa, baru kita bisa menentukan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi ini sampai jadi benar-benar produk yang siap dijual. Nah, dalam anggaran biaya produksi ini ada 3 sub anggaran, yaitu ada anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, kemudian anggaran biaya overhead. Nah, kita bahas satu-satu. Anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran overhead itu akan diperhitungkan pada perusahaan manufaktur. Jadi tidak diperhitungkan pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan biasanya mereka menggunakan sistem konsinyasi. Kalau perusahaan jasa mereka lebih fokus pada pengelola atau maintenance aset-asetnya secara rutin ya. Tapi kalau perusahaan manufaktur mereka bakal menyusun dari bahan baku sampai benar-benar barang jadi siap jual gitu ya. Jadi pada anggaran bahan baku di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada anggaran pemakaian bahan baku, yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Nah, pemakaian di sini adalah jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan. Jadi berapa yang diperlukan itu yang akan habis dipakai. Setelah kita tahu, baru kita bisa menentukan berapa yang harus kita beli, seperti itu ya. Kemudian di anggaran tenaga kerja langsung, ini juga ada 2, yang pertama tenaga kerja langsung dan yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi, tenaga kerja tidak langsung itu yang tidak terlibat secara langsung. Contohnya tenaga kerja langsung adalah misalkan perusahaan konveksi menghasilkan produk kemeja gitu ya. Jadi tenaga kerja langsungnya adalah orang-orang yang menjahit, orang nge-packing gitu ya. Sedangkan yang tenaga kerja tidak langsung adalah orang-orang yang mengawasi seperti mandornya, kemudian ada supervisor gitu ya. Itu termasuk tenaga kerja tidak langsung. Kemudian di anggaran biaya overhead ini adalah biaya yang tidak termasuk biaya langsung ya. Jadi merupakan biaya yang tidak langsung, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja. Nah, contohnya di sini yang tidak langsung adalah honor petugas pengawas, itu adalah mandor tadi, kemudian ada biaya listrik, ada biaya telepon dan lain-lain ya. Jadi di sini berdasarkan perilakunya, biaya overhead pabrik ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, biaya variabel ini dia semakin perusahaan menganggarkan unitnya banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga banyak. Sedangkan biaya tetap unitnya banyak meningkat,
tapi biayanya tetap gitu ya. Kalau semi variabel itu gabungan antara biaya variabel dan biaya tetap. Nah, contoh biaya variabel di sini adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dimana semakin banyak unit yang diproduksi, biaya bahan baku atau bahan baku yang dibutuhkan juga semakin banyak, begitupun dengan tenaga kerjanya. Sedangkan biaya tetap, semakin banyak yang diproduksi, biayanya akan tetap saja, tapi itu ada batasannya ya. Biaya tetap itu misalkan perusahaan konveksi tadi, kapasitas produksi pabriknya itu maksimal adalah 200 pieces dalam 1 bulan. Jadi misalkan semula dianggarkan 100, kemudian dinaikkan menjadi 200, itu tidak ada penambahan pada biaya tetap. Tapi ketika lebih dari 200, maka misalkan harus menyewa gedung baru karena sudah tidak muat gedungnya ya. Maka biaya tetap di sini akan berubah seiring karena batasan tadi, ada batasannya gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke, di sini kita akan membahas ada beberapa contoh penyusunan anggaran. Ada 5 ya, B, C, D, dan E ya. Oke, kita mulai dulu dari yang A, penyusunan anggaran pemakaian ya, pemakaian bahan baku. Oke, kita mulai dari yang A dulu, pemakaian. Nanti ada pembelian ya. Kita mulai dari pemakaian dulu. Di sini ada contohnya. PT BAJ didirikan pada tahun 2000. Ini perusahaannya menjual kemeja formal dengan merek CS76. Pada bulan November 2007, manajemen BAJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku. Dia nyusun untuk bulan Januari ya. Jadi di bawah ini ada tabelnya. Ini diketahui di bulan Januari, untuk bulan Januari sudah diketahui penyusunan anggaran penjualan dan anggaran produksinya. Ini penjualannya ada 2000 unit, kemudian persediaan akhirnya ada 500. Ini ditambahkan menjadi barang yang dibutuhkan, kemudian dikurang persediaan awal, jadilah barang jadi yang akan diproduksi. Nah, ini yang akan kita pakai ya. Nah, jadi ada standarnya, standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja atau satu unit kemeja itu ada 2 meter kain dan 8 buah kancing. Jadi di sini kita tuliskan saja isi sesuai dengan tabelnya. Jumlah produksi barang jadi, jumlah barang jadi yang diproduksi itu sama saja, kita isikan. Ini juga kain, jadi berapa meter kain yang diproduksi atau yang dibutuhkan untuk memproduksi 2300 kemeja, begitu pun dengan kancingnya gitu ya. Standar bahan baku per unitnya adalah 2 meter ya. Di buku nah ini udah ada 2 meter dan kancingnya ada 8. Jadi di sini tinggal langsung kita kalikan saja. Jadi yang dibutuhkan untuk 2300 pieces kemeja itu adalah 4600 meter dan kancingnya adalah 18400. Nah, kita masukkan harganya, harga bahan baku per unit. Ini yang kain, ini yang kancing. Tinggal kita kalikan 4600, kita kalikan dengan 40.000. Dan ini juga kita kalikan 18.400 kancing, kita kalikan dengan harga per unitnya 1.500. Nah, jadi ini total untuk memproduksi bukan satu ya, tapi 2.300 unit kemeja, 184 juta yang digunakan untuk membeli kain, dan juga kancingnya adalah 27.600.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu penyusunan anggaran pembelian bahan baku.
pembelian ya. Sekarang ini sama kasusnya dengan yang A tadi. Kalau A tadi adalah pemakaian, yang ini kita pembelian. Ini kita bawa ya, yang ini kita bawa ke sini. Sedangkan data tambahannya adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir. Ini sebenarnya bukan tahun 2008 ya, tapi di Januari. Ini oke. Di sini untuk kainnya awalnya ada 200 dan akhirnya ada 300, dan kancing awalnya ada 400, akhirnya ada 300. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan saja data-data yang sudah ada ke dalam format penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Oke, langsung kita mulai yang dari sini dulu. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi, ini ya, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi. Yang kain, kita lihat yang kain, kemudian ini yang kancing, ini yang kancing, kemudian persediaan akhirnya berapa, ini yang kain, ini juga yang kancing. Kebetulan sama saja angkanya contoh di buku ya. Ini kalau persediaan akhir kita tambahkan kemudian untuk persediaan awal kita masukkan saja kainnya 200, kancingnya 400. Nah, untuk persediaan awal sama rumusnya tinggal kita kurangkan, ini juga kita kurangkan. Nah, ketahui sudah jumlah bahan baku yang harus dibeli. Sekarang kita kalikan dengan harganya. Ini sama ya, harganya masih harga kain per meter 40.000, harga kancing per buahnya 1.500. Nah, ini jadi kita kalikan 1000, ini juga kita kalikan ini kan ini. Nah, ketemulah total biaya pembelian bahan baku. Ini kita penyusun anggaran pembelian bahan baku ya. Oke, selanjutnya di penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini sama contoh soalnya di PT Berkah Abadi Jaya. Ini informasinya juga sama dengan poin A tadi. Hanya saja di sini diketahui dalam satu departemen penjahitan itu menjahit satu kemeja membutuhkan waktu 6 menit dengan upah 6.000 per jam. Kemudian satunya departemen pengemasan itu butuh waktu 3 menit untuk mengemas satu kemeja dengan upah 4.800 per jamnya. Oke, ini format anggarannya. Langsung saja kita isikan data-data yang ada di sini. Jumlah produksinya ini di departemen penjahitan maupun di pengemasan sama. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja. Nah, ini 6 menit dan 3 menit. Berapa jam 6 menit itu dan berapa jam 3 menit itu? Jadi caranya adalah 6 dibagi 60 menit. Ini juga 3 dibagi 60. Nah, ini kita inikan saja bagi 60. Ini enak ya. Oke, 0,1. Jadi di sini kita isikan sama dengan 0,1, yang departemen pengemasan itu 0,05. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Nah, ini juga tinggal kita kalikan. Nah,
Untuk upah per jamnya ini sudah diketahui, departemen penjahitan 6.000, departemen pengemasan 4.800. Jadi tinggal kita kalikan berapa, dan ini juga tinggal kita kalikan. Nah, ini tinggal kita total. Oh ya, totalnya di sini. Nah, jadi totalnya adalah 1.930.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait penyusunan anggaran biaya overhead produksi. Nah, di sini ada biaya overhead yang diperkirakan telah dikeluarkan oleh perusahaan di bulan Januari 2008. Ada 5 informasi. Kemudian di bawah ini juga ada informasi tambahan mengenai jumlah mesin, jam mesin, luas pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini bisa kita lihat di sini, departemen penjahitan dan departemen pengemasan ini ya. Nah, kemudian yang bawah ini adalah format penyusunannya. Jadi kita akan mengisikan semua yang ada di sini berdasarkan informasi yang ada. Yang pertama, gaji supervisor ya, nomor 1, pengawas produksi tetap sebesar 4 juta dialokasikan secara merata ke masing-masing departemen. Berarti departemen penjahitan dulu di fixed cost ya, ini produksi tetap gitu ya, sama dengan 4 juta dibagi jumlah departemennya. Jumlah departemennya di sini ada 2, berarti tinggal kita bagikan 2 gitu ya. Enter. Kemudian ini juga sama, departemen pengemasan 4 juta kita bagi dengan 2. Oke, ketemu fix untuk biaya gaji supervisor. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan mencari informasi biaya perawatan mesin. Di sini nomor 2, biaya tetap untuk perawatan mesin itu 2 juta sebulannya berdasarkan jumlah mesin ya. Jumlah mesin tuh ini ya. Jadi kita cari yang tetap dulu ya. Ini biaya tetap sama dengan dalam kurung 5 dibagi dalam kurung 5 plus 15 terus dikali dengan biayanya 2 juta. Oke. Kemudian yang departemen pengemasan dalam kurung, buka kurung dulu, 15 dibagi dalam kurung lagi 15 per 15 tutup kurung 2 kali total ininya 2 juta. Oke, ini ketemu untuk biaya perawatan mesin yang tetap ya, biaya tetapnya. Kemudian yang variabelnya berdasarkan 1.000 per jam ya, perawatan mesin kedua. Nah, berarti di sini biaya perawatan mesin yang variabel ya, berdasarkan 1.000 per jam untuk kedua departemen. Berarti ini jumlah jam mesin kita kalikan dengan 1.000. Nih, ini yang departemen penjahitan, yang ini departemen pengemasan. Pengemasan ini ya, ini kita kalikan dengan 1.000. Nah, ketemulah biaya variabelnya untuk masing-masing biaya perawatan mesin di tiap departemen. Kemudian yang ketiga, biaya sewa pabrik. Sewa pabrik di sini 6 juta berdasarkan luas bangunan. Oke. Ini termasuk biaya tetap yang disebutkan. Berarti di sini penjahitan berdasarkan luas bangunan. Oke, luas pabrik ini ya. Oke, pertama dalam kurung dulu seperti tadi, kemudian dibagi, buka kurung lagi, totalnya ini ditambah ini, yang tutup kurung dan dikali dengan sewa per bulan. Nah, ini ketemu
pabrik penjahitan, yang kemudian yang pengemasan ya. Ini kita buka kurung lagi, bagi buka kurung, ini ditambah ini tutup kurung dikali dengan sewa per bulannya 6 juta. Oke. Nah, ini jadi ketemu biaya tetapnya untuk biaya sewa pabrik masing-masing departemen ya. Oke, kemudian yang keempat ada biaya listrik. Biaya listrik ada 2, variabel dan tetap. Yang variabel berdasarkan mesin per jamnya dikali 3000, dan mesin ini kali 3000. Untuk biaya variabel listrik ya, jumlah jam mesin dikali dengan tarifnya, pemakaian mesin ya, kali tarifnya, betul. Kemudian yang ini biaya listrik untuk pengemasan 2000 ya, dikali dengan per jamnya 3000. Oke, ini. Kemudian yang tetap ya, kemudian untuk yang tetap 4 juta dialokasikan 60% ke penjahitan, 40% ke pengemasan. Jadi biaya listrik untuk penjahitan dulu, penjahitan 4 juta dikali 60%. Kemudian untuk ini biaya listrik di departemen pengemasan 4 juta dikali 40%. Ini kali 40%. Nah, ketemu ini. Oke, kemudian yang kelima biaya asuransi. Asuransi ini termasuk tetap ya, 5 juta per bulan dialokasikan ke 2 departemen berdasarkan biaya tenaga kerja langsung ini. Oke, berarti biaya tetap di sini sama dengan lagi buka kurung departemen penjahitan dibagi ini, buka kurung dulu ya, ini ditambah ini tutup dikali dengan berapa biayanya, 5 juta. Oke. Kemudian yang ini asuransi di pengemasan sama dengan dalam kurung ini dibagi buka kurung, totalnya tutup kurung terus dikali dengan biaya asuransinya. Oke, ini ya untuk departemen pengemasan dan departemen penjahitan. Sekarang tinggal kita totalkan. Ini kita sum, kemudian tarik ke bawah, ini juga kita sum dan tarik ke samping. Nah, itu pun dengan departemen pengemasan kita sum, kemudian tarik ke bawah, dan ini total, lalu tarik ke samping. Nah, kemudian diketahui departemen penjahitan overheadnya sekian, 16 juta sekian. Kemudian departemen pengemasan itu 18 juta sekian. Oke, sekarang kita total untuk mengetahui keseluruhan biaya overheadnya. Ini ditambah dengan ini. Oke, jadinya total overhead dari 2 departemen adalah 35 juta ya. Kemudian yang terakhir itu penyusunan anggaran biaya produksi. Ini kesimpulannya, semua informasi yang sudah kita hitung tadi kita sajikan ke sini. Nih, misalkan kain ya, kita ambil berapa kainnya tadi ini. Kemudian untuk kancing ini totalnya adalah ini tambah ini, nah, dapat
Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, departemen penjahitan, cari biaya tenaga kerja langsung. Nah ini departemen penjahitan, biaya tenaga kerja langsung. Ini tambah ini biaya tenaga kerja langsung. Kemudian totalnya. Kemudian untuk biaya overhead produksi, ini departemen penjahitan, totalnya penjahitan ya. Kemudian pengemasan ini, dan kita total. Baru ini semua kita total. Nah, ini adalah total biaya produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi mana tadi. Nah, sekian jumlah barang jadi yang diproduksi adalah 23.000 dengan biaya yang harus dipersiapkan 24.532.000. Ya, sekedar informasi, di buku yang saya gunakan itu terjadi typo di subtotal biaya tenaga kerja langsung ini ya. Harusnya 1932 tapi di buku 1392, salah. Ini kebalik ya. Kalau kita lihat memang terjadi kesalahan, 1380 ditambah 552 kok hasilnya 1392. Nah, yang betul adalah 1932 kan ditotalkan menjadi 24532. Tidak sesuai dengan di buku karena ada kesalahan tadi ya, kesalahan pengetikan. Jadi yang betul adalah 248532. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka video ini boleh berikan like. Oke, sampai ketemu lagi. See you later.